I was an unwanted child, but I'm living by hope. And I know there's a hope in my life because salvation has come. This is my story. Dimana aku harus berhenti kuliah untuk sementara. Itu rasanya berat banget. Rasanya sedih, rasanya kecewa, campur aduk, iri juga sama teman-teman yang bisa lanjut kuliah. Pokoknya nangis lah berhari-hari gitu. Itu yang buat, menurut aku itu yang buat down, yang buat tahun 2020 ini diawali dengan kesan-kesan yang seperti itu. Kita bulan Maret Indonesia tepatnya kena pandemi COVID-19 dan itu berimbas ke usaha di keluarga kami. Jadi kami punya 3 usaha. Tuhan percayakan, pertama di furniture. Di furniture itu tahun akhir 2019 sudah tidak ada proyek lagi. Jadi sebenarnya itulah yang menopang lebih banyak keluarga kami dalam hal finansial. Properti kami yang Tuhan percayakan juga ada beberapa unit yang Tuhan percayakan di kami. Itu hampir 80% mengalami penurunan, ya. Jadi kami di depot makanan, jadi omsetnya juga drastis turun hampir 80%. Jadi itulah yang kami alami di keluarga, dan itu saya sampaikan ke anak-anak, terutama ke Novi, bahwa mohon maaf Novi harus berhenti saat ini untuk kuliah. Ya sih, menurut aku itu titik terberat, titik terendah yang aku alamin. Aku di situ juga posisinya shock karena nggak nyangka gitu bisa putus kuliah, putus belajar lah misalnya gitu. Walaupun awalnya pahit, tapi terima kenyataan dan percaya sih Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih besar dibanding kuliahku gitu. Saya nggak pernah mengalami ini dan saya juga bingung. Wow, apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi dengan keluarga saya nanti gitu loh. Sementara biaya-biaya itu tidak berhenti, harus terus seperti kereta gitu loh. Sementara pendapatannya tidak ada. Bahkan saya sendiri sampai bisa dibilang stres, takut, galau gitu loh, bingung, mau nangis tapi nggak bisa nangis, tapi juga takut, dan itu sangat-sangat membuat kita suasananya tuh nggak nyaman gitu loh. Dan itu yang kami alamin sih tahun 2020 ini. Makanya saya bilang sama Novi, mungkin karena adik-adiknya masih sekolah, jadi saya bilang sama Novi, mungkin kamu dulu yang harus berhenti untuk kuliah. Kejadian aku itu kebetulan pas lagi zaman-zamannya SBMPTN, SNPTN dan sebagainya ya. Kebanyakan anak-anak kan yang gagal juga, mereka jadi depresi, jadi patah semangat gitu. Coba tahu kan dari cerita ini, dari sharing ini juga mereka jadi terinspirasi dan juga kayak bisa jadi contoh buat mereka. Jadi aku memberanikan diri buat curhat, cerita semuanya ke leader small group aku, dan dia juga kasih respon yang baik, dan dia juga mengencourage aku buat coba deh sharing ini cerita di gatheringnya Grow Youth. Pihak kampus menanyakan bagaimana yang ibu mau, terus kami bilang kami mau mencicil, kemampuan kami mencicil. Kami bilang, dan saya sampai bilang sama pihak kampus, apa iya pihak kampus tidak bisa berbelas kasihan sama anak saya bilang begitu. Di antara mungkin ratusan anak yang mampu, apa tidak ada subsidi gitu loh. Nah, jadi saya bilang seperti itu. Ternyata pihak kampus merespon dengan baik gitu loh. Saya juga bilang anak saya juga cukup dengan nilai yang baik gitu loh, bukan nilai yang tidak baik. Saya di sini membela anak saya karena nilai anak saya juga cukup baik. Ternyata pihak kampus juga berbaik hati dan mereka menyetujui Pak
untuk kami mencicil. Dan menurut semua orang itu impossible, tapi kami percaya Tuhan kami luar biasa, itu sanggup mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu loh. Pas putus kuliah itu kan udah 3 bulan ya aku nggak kuliah lagi, dan itu udah miss banyak banget tugas dan sebagainya. Harusnya kalau misalnya aku lanjut kuliah itu harusnya aku nggak bisa lanjut semester 2. Di saat itu aku lagi masuk semester 2, nggak bisa lanjut, harusnya aku ngulang tahun depannya lagi. Tapi entah kenapa pihak kampus tuh juga berbaik hati, kasih aku buat lanjut masuk kuliah semester 2, ngajar ketinggalan. Dan itu juga aku baru masuknya seminggu sebelum UTS. Jadi bener-bener selama seminggu itu juga aku hektik banget, nyelesain semua tugas, ngejar dosen-dosen. Tapi puji Tuhan juga di semester 2 IPK-nya bagus. Novi itu kami adopsi waktu umur 1 minggu. Jadi orang tuanya karena faktor ekonomi, jadi berupaya untuk awalnya menggugurkan. Mamanya sudah minum jamu, sudah dan lain sebagainya untuk menggugurkan Novi waktu dalam kandungan. Jadi begitu Novi lahir umur 1 minggu dibawa ke Jakarta dan kami adopsi. Kami belum menikah ya saat itu ya, jadi lewat Novi bersama dengan kami banyak hal yang mujizat yang Tuhan kerjakan, utamanya buat Novi dan keluarga kami. Utamanya Novi kuliah sampai dengan dia bisa kuliah lagi, saya rasa itu mujizat yang ajaib ya, lewat pertolongan Tuhan yang besar dan luar biasa. Kalau saya selalu berpikir kepengen anak-anak semua, untuk Novi, untuk Audrey, untuk Kenneth, untuk tetap saling mengasihi satu sama lain walaupun tidak sekandung. Saya selalu bilang sama Novi, hidupmu ini hidup penuh dengan mukjizat gitu loh. Banyak pertolongan demi pertolongan yang Novi bisa dia sendiri mengalaminya gitu. Jadi kalau untuk kuliah terhenti sejenak, bagi saya selalu bilang sama Novi, itu bukan akhir dari segalanya gitu. Kalau lalu-lalu Tuhan sudah tolong kamu begitu dengan luar biasa sampai kamu besar seperti ini, dia sudah memulainya yang baik, dia pasti akan menyelesaikannya bagi kamu. Hidup aku sendiri sih sebenarnya udah living by hope ya menurut aku, karena yang tadi Papa cerita udah ditolak dalam kandungan, tapi emang rencana Tuhan yang pengennya aku lahir gitu. Dan juga itu yang aku mikir juga pas diceritain itu juga aku mikir apa emang Tuhan tuh emang punya rencana gitu yang besar buat aku gitu ke depannya, walaupun dalam prosesnya itu emang berat gitu. Bukan hanya Novi saja dalam permasalahan ini yang Tuhan jawab dan Tuhan berikan jawaban, tapi juga melalui bulan-bulan yang kami lewati, bulan-bulan kebersamaan kami dalam masa pandemi. Kami bersama-sama bergandengan tangan dalam masa kesesakan, dalam masa kesusahan, dalam air mata, dalam tangisan, berdoa bersama-sama. Tuhan bantu kami dan Tuhan pulihkan keluarga kami melalui bisnis yang Papa Novi jalani, dari bisnis properti. Kalau beberapa bulan, 1 bulan yang lalu tiba-tiba bisa ada orang datang untuk menitipkan, untuk menjual propertinya, dan kami bisa menjual lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan bayangkan. Itu Tuhan kembalikan. Apa yang minus bagi kami, Tuhan buat sepertinya naik, dan itu sungguh luar biasa. Lewat tangisan, lewat kebersamaan kami, lewat kami bersama-sama bergandengan tangan, kami berdoa, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami selalu percaya seperti pelangi, sehabis hujan Tuhan pasti berikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami melihat mukjizat yang Tuhan lakukan
tahun ini sungguh luar biasa. Tahun 2020 adalah tahun yang berat, tapi kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami melaluinya bersama-sama dengan keluarga untuk bergandengan tangan, bersama-sama mencari wajah Tuhan dan berseru, dan Tuhan turun tangan untuk menolong keluarga kami. Itu yang kami alami, dan memasuki tahun 2021 kami percaya di depan, kalau tahun 2020 tahun yang berat, Tuhan tolong keluarga kami. Di tahun 2021 kami percaya ada harapan, ada mukjizat yang baru, ada pertolongan Tuhan yang baru. Kasih dan rahmat-Nya senantiasa baru buat kami semuanya. Saya selalu mengajarkan ke keluarga, ke anak-anak, ke istri dan anak keluarga kami bahwa melewati perjalanan kehidupan itu pasti ada padang gurun ya. Dan melewati padang gurun itu pasti nggak enak, nggak nyaman. Dan kehidupan itu pasti begitu, pasang surut dan lain sebagainya. Tapi percayalah, saya selalu mengajarkan anak bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan Tuhan. Sampai dengan hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita itu karena anugerah dan karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa buat kami. Amin. Ya, aku percaya kalau di tahun 2020 ini Tuhan udah tolong kita sekeluarga, pasti di tahun 2021 ke depan apapun yang terjadi itu pasti Tuhan akan tolong, karena there's a hope in our family because salvation has come. Amin. Amin.